Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun berada. Berjumpa lagi pada pagi hari ini bersama saya Ani Susilawati, penyuluh agama Kristen Non PNS Kota Salatiga, tempat kerja wilayah Sidomukti, dalam acara Suluh Suara Penyuluh, kerjasama antara Radio Betani FM bersama kantor Kementerian Kota Salatiga. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari pada saat ini kita akan terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu, di mana pada kesempatan pagi hari ini kami boleh mengucap syukur di hadapan Engkau karena Engkau baik dalam hidup kami. Terbukti Tuhan sampai hari ini Tuhan masih memberikan kekuatan bagi kami, masih memberikan nafas kehidupan bagi kami, dan masih memberikan sukacita bagi kami. Itu semua karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa, yang selalu menyertai dan menopang di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan akan memberkati kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Tuhan akan sembunyikan di belakang kayu salib-Mu yang kudus, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu bukan datangnya dari diri hamba-Mu sendiri, tetapi datangnya dari Engkau, dan boleh memberkati sidang jemaat-Mu yang ada dimanapun saat ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya Tuhan, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan baca yang terambil di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang keempat sampai yang ke-7. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai yang ke-7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan hanya kepada Elisa sambil berseru, "Hamba-Mu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hamba-Mu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hamba-Mu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutuplah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu,
bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semuanya yang membaca, mendengarkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya beri judul, Masalah adalah Mujizat. Masalah adalah mujizat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti senang kalau diperhadapkan dengan berkat, apalagi disertai dengan yang namanya mujizat. Sehingga ada beberapa orang yang hanya fokus kepada berkat dan mujizat tanpa melihat bagaimana, mengapa, dan apa yang ingin Tuhan kerjakan dan lakukan melalui berkat dan mujizat itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selain itu seringkali kita hanya melihat pada berkat dan lupa. Lupa akan apa? Lupa akan penderitaan, lupa akan tekanan, lupa akan masalah yang Tuhan izinkan untuk membentuk kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau membahas tentang siapa sih sebenarnya perempuan janda ini, dan apakah sebenarnya perempuan janda ini, dan apa masalah yang sedang dihadapi oleh janda atau perempuan ini di dalam konteks pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai yang ke-7 ini, kita mau melihat bahwa ada seorang perempuan, di mana perempuan ini adalah istri seorang nabi. Suami perempuan ini adalah seorang nabi yang telah meninggal dunia. Tidak ada lagi tulang punggung yang mencarikan perekonomian oleh si perempuan ini karena ditinggal suaminya meninggal dunia. Bukan hanya tidak ada yang mencarikan perekonomian lagi, tetapi saat suaminya meninggal, perempuan atau janda ini harus membayar hutang-hutang yang ditinggalkan oleh suaminya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal masalah yang dihadapi oleh si janda atau si perempuan ini saat suaminya pada saat itu meninggal dunia. Hal yang pertama, masalah yang pertama yang dihadapi oleh perempuan atau janda ini setelah ditinggal oleh suaminya, yaitu yang pertama, tidak ada lagi yang mencarikan nafkah untuk dia dan kedua anaknya, karena perempuan ini memiliki 2 anak. Jadi tidak ada yang mencarikan nafkah bagi dia dan kedua anaknya. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua dari wanita atau janda yang ditinggal suaminya pergi ini adalah perempuan ini ditinggali banyak sekali hutang yang harus dibayarnya. Padahal dia sudah ditinggal oleh suaminya, tidak ada yang mencarikan nafkah. Tetapi dia masih ditinggali hutang-hutang oleh suaminya yang pada saat itu belum dibayar. Dan masalah yang ketiga, di mana si perempuan ini atau janda ini harus menghidupi 2 anaknya, yang bagaimana caranya harus menafkahi kedua anaknya ini, sehingga mereka tidak kelaparan, mereka tidak kekurangan. Nah, itu yang menjadi permasalahan janda atau perempuan yang meninggal
oleh suaminya. Dia harus tidak ada yang mencarikan nafkah dan ditinggali hutang banyak oleh suaminya, dan dia harus merawat kedua buah hatinya, kedua buah anaknya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suami si perempuan ini adalah seorang nabi, dan seorang nabi itu adalah orang yang menyampaikan kebenaran, orang yang selalu berkata tentang firman Tuhan, tentang kebenaran daripada Tuhan. Dan pada saat itu si perempuan atau si janda ini bertemu dengan Nabi Elisa. Tuhan mengutus Nabi Elisa ini bertemu dengan si janda ini, si perempuan yang ditinggal oleh suaminya pergi ini. Dan pada saat itu Nabi Elisa bertemu atau menolong si janda ini dengan mujizat minyak yang sedikit dalam buli-buli menjadi banyak dan memenuhi bejana. Karena pada saat itu si perempuan atau si janda ini dia hanya memiliki minyak sedikit aja di dalam bejananya. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan waktu itu Tuhan mengutus Nabi Elisa untuk membantu si janda ini. Dan pada saat itu Nabi Elisa datang kepada si janda ini. Dan Tuhan juga melihat kesiapan dan respon dari perempuan yang ditemui oleh Nabi Elisa ini. Dan pada pagi hari ini kita mau melihat ada 4 rahasia seorang janda saat mengalami mujizat dalam menghadapi masalah. Apa saja sih 4 rahasia seorang janda ini saat dia mengalami masalah tapi dia menerima mujizat? Kita mau lihat bersama-sama dari pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, rahasia seorang janda saat mengalami mujizat dalam menghadapi masalah, yaitu yang pertama, mengadu kepada pribadi yang tepat. Kita mau melihat di dalam ayat yang pertama. Yang dikatakan, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan hanya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Hal yang pertama, rahasia seorang janda saat mengalami mujizat dalam menghadapi masalah, yaitu mengadu kepada pribadi yang tepat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa janda ini mengadu kepada Nabi Elisa? Suami si janda ini adalah hamba atau nabi. Begitu juga dengan Nabi Elisa. Nabi Elisa ini adalah nabi, dan seorang nabi adalah hamba Allah yang menyampaikan berita kebenaran, mengucapkan kata-kata demi nama Tuhan, dan hanya memegang perintah atau perkataan yang diterimanya dari Tuhan serta bertanggung jawab penuh kepada Tuhan. Maka dari itu, janda atau perempuan ini dia mengadu kepada Nabi Elisa bahwa pada saat itu suaminya sudah mati. Bukan hanya mati, tetapi suaminya meninggalkan hutang-hutang banyak. Dan pada saat itu, janda atau perempuan ini mengadu ke tempat yang benar, atau mengadu kepada pribadi yang tepat. Karena apa? Karena Nabi Elisa ini adalah seorang nabi, di mana nabi itu selalu beritakan kebenaran tentang firman Tuhan. Untuk itu si janda ini percaya
bahwa saat dia menghadapi masalah, saat dia mengadu kepada Nabi Elisa ini, Nabi Elisa bisa membantu masalah yang sedang dihadapi oleh si perempuan ini atau si janda ini. Dia mengadu bahwa dia ditinggalkan oleh suaminya. Suaminya sudah meninggal dan suaminya juga meninggalkan hutang-hutang yang banyak. Pada saat itu perempuan atau janda ini mengadu kepada Nabi Elisa. Karena apa? Karena percaya bahwa Nabi Elisa ini bisa membantu permasalahan yang dihadapi oleh si perempuan ini atau si janda ini yang ditinggal suaminya meninggal. Dan karena Elisa diutus Tuhan Yesus untuk menolong si janda ini, akhirnya pun Elisa ini datang kepada si janda ini untuk membantu dan menolong masalah yang sedang dihadapi oleh si janda atau si perempuan ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita saat ini sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi tantangan dalam kehidupan kita, mari pada saat ini kita juga mau mengadu setiap masalah kita, mengadu setiap permasalahan kita ke tempat orang yang tepat, ke pribadi yang tepat untuk kita adu, untuk kita mengadu permasalahan yang sedang kita hadapi. Yaitu siapa? Tempat aduan kita untuk kita mengadu setiap permasalahan tantangan yang boleh kita hadapi saat ini. Yesus Kristus, tempat curhat kita. Saat kita menghadapi permasalahan, saat kita menghadapi problema rumah tangga, saat kita menghadapi perekonomian kita, saat kita menghadapi pekerjaan kita atau usaha kita, mari kita mengadu kepada Tuhan, kita curhat kepada Tuhan. Karena hanya Yesus yang mampu dan hanya Yesus yang sanggup memberikan pertolongan, memberikan mujizat di dalam setiap persoalan permasalahan yang kita hadapi. Tetapi kalau kita punya masalah, kalau kita punya pergumulan, kita bercerita, kita curhat kepada teman kita, kita curhat kepada sahabat kita curhat kepada tetangga kita. Bukan kelegaan yang akan kita dapatkan. Karena apa? Saudara, teman, tetangga belum tentu bisa memberikan jalan keluar bagi masalah yang kita hadapi. Justru kita akan kecewa saat kita mengandalkan saudara kita, saat kita mengandalkan tetangga kita, saat kita mengandalkan sahabat kita. Karena mereka bukan solusi kita untuk menyelesaikan permasalahan, untuk menyelesaikan tantangan di dalam kehidupan kita, untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi di dunia ini. Tetapi saat kita mengadu kepada Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita perlukan, apa yang sedang kita hadapi masalah pada saat ini, kelegaan, sukacita, damai sejahtera yang akan kita dapatkan. Dan kita akan mendapatkan solusi yang terbaik. Karena apa? Tuhan tidak akan membiarkan setiap anak-anaknya yang percaya datang kepada Dia, berseru kepada Dia. Tuhan pasti akan menolong setiap permasalahan, tantangan yang sedang kita hadapi. Dan Tuhan izinkan segala permasalahan yang kita hadapi di dunia ini. Tuhan tahu apa yang saat ini sedang kita hadapi, karena Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, di mana Tuhan punya rencana yang indah di dalam setiap permasalahan hidup kita, setiap tantangan hidup kita. Dan Tuhan tahu semua masalah yang kita hadapi. Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai kita jatuh dalam kita menghadapi masalah, tetapi Tuhan akan angkat kita. Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita saat kita menghadapi masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Tergantung dari kita, apakah kita memiliki iman yang percaya kepada Tuhan. Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rahasia yang kedua dari seorang janda saat mengalami mujizat dalam menghadapi masalah, yaitu hal yang kedua, berkata jujur dan terbuka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau melihat di dalam ayat yang kedua. Di sana dikatakan,
Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punyai di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rahasia yang kedua yang dimiliki oleh si perempuan atau janda saat menghadapi masalah ini adalah berkata jujur dan terbuka. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nabi Elisa ini sikapnya kepada janda ini tidak menghakimi, tetapi Nabi Elisa menasehati oleh si janda ini. Dan pada saat itu Nabi Elisa bertanya kepada si janda ini, apa yang kamu miliki di rumahmu? Dan pada saat itu si janda atau si perempuan ini berkata jujur dan terbuka bahwa di rumahnya dia hanya memiliki sedikit minyak dalam buli-bulinya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat si janda atau perempuan ini menghadapi masalah, saat dia percaya bahwa Nabi Elisa yang diutus Tuhan ini bisa membantu permasalahan yang sedang dihadapi oleh si janda ini berkata jujur dan terbuka kepada Nabi Elisa. Karena apa Karena perempuan ini percaya bahwa saat dia menghadapi masalah dan dia jujur kepada Nabi Elisa dan itu adalah utusan Tuhan, Nabi Elisa pasti akan bisa menolong dalam masalah yang sedang dihadapi oleh si janda ini. Dan akhirnya pun pada saat itu, karena si janda ini memiliki iman, percaya kepada Tuhan dan kepada si Nabi Elisa ini, dia percaya bahwa Nabi Elisa ini bisa menolong, bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh si janda ini. Yaitu dia harus melunasi hutang-hutangnya, dia harus bisa mencukupi perekonomian untuk memberikan makan kedua anaknya. Dan akhirnya pun dia berkata jujur kepada Nabi Elisa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu juga di dalam kehidupan kita. Saat kita menghadapi masalah apapun, tantangan masalah yang kita hadapi, masalah yang pada saat ini mungkin secara manusia kita tidak kuat atau berat bagi kita, kita mau datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Kita harus jujur kepada Tuhan, kita harus terbuka kepada Tuhan. Setiap apa yang kita inginkan, setiap apa yang kita perlukan, kita mau datang kepada Dia, kita mau mengadu kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan akan campur tangan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan akan buka jalan di dalam setiap permasalahan yang kita hadapi pada saat ini. Kita yakin. Karena apa? Karena kita ini adalah tebusan yang dipercayai oleh Tuhan, di mana hidup kita ini sudah ditebus dosanya, dan Tuhan rela untuk menebus segala dosa kita. Dan sebagai orang yang sudah ditebus dosanya, mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau percaya kepada Tuhan. Kita harus memiliki iman percaya hanya kepada Tuhan. Saat kita percaya kepada manusia, kita akan kecewa. Tapi saat kita mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan di dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hal yang ketiga, rahasia yang dimiliki oleh si janda atau si perempuan ini saat menghadapi masalah dan mujizat terjadi dalam kehidupannya, yaitu menjadi pendengar dan memiliki relasi yang baik. Pada saat itu janda ini memiliki relasi yang baik dengan Nabi Elisa. Selain dengan Nabi Elisa, dia juga memiliki relasi yang baik dengan tetangga-tetangganya. Dan pada saat itu, apa yang dihadapi, apa yang terjadi dalam kehidupan si janda ini? Si janda ini dibantu, diberikan bejana-bejana yang kosong oleh tetangga-tetangganya. Karena apa? Karena si janda ini memiliki relasi yang baik kepada tetangga-tetangganya selain kepada Nabi Elisa. Dan akhirnya pun tetangganya membantu persoalan permasalahan yang sedang dihadapi oleh si janda ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, begitu juga di dalam kehidupan kita
di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan di kantor kita, dimanapun kita berada, mari kita memiliki relasi yang baik dengan orang lain yang kita temui. Saat kita memiliki relasi yang baik dengan orang lain akan melihat kehidupan kita. Oh, orang ini loh baik, orang ini loh baik. Dari apa? Dari cara tingkah laku perkataan kita. Kalau kita memiliki relasi yang baik dengan orang lain bisa menolong kita saat kita menghadapi masalah. Karena kita memiliki relasi yang baik terhadap orang lain akan menolong kita, membantu kita saat kita menghadapi masalah. Tetapi kalau kita tidak bisa memiliki relasi yang baik dengan tetangga kita, dengan saudara kita, dengan teman sekerja kita, bagaimana orang lain mau membantu kita sedangkan kita aja tidak memiliki relasi yang baik dengan mereka? Mereka pasti tidak akan mau. Saat kita menghadapi masalah, kita menghadapi tantangan, orang lain tidak akan membantu kita. Orang lain akan membiarkan kita menghadapi masalah kesulitan itu sendiri. Tapi saat kita memiliki relasi yang baik dengan orang lain, saat kita memiliki masalah, saat kita memiliki kesulitan dalam hidup kita, orang lain akan membantu kita, akan menolong kita. Karena apa? Kita memiliki relasi yang baik. Ada timbal balik yang akan kita dapatkan saat kita memiliki relasi yang baik dengan orang lain. Dan orang lain pun akan menolong kita saat kita menghadapi masalah atau saat kita memerlukan bantuan orang lain. Itu perlu kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau memiliki relasi yang baik terhadap teman-teman kita. Jangan pernah perkataan kita ini membuat orang lain atau sahabat kita atau teman kita di kantor atau mungkin keluarga kita, perkataan yang menyakiti hati mereka, perkataan yang membuat mereka marah kepada kita. Selain perkataan, sikap, tingkah laku kita, mari kita memiliki sikap tingkah laku yang baik terhadap orang lain. Saat kita memiliki sikap tingkah laku kepada orang lain dengan baik, saat kita perkataan yang keluar dari mulut kita ini adalah perkataan-perkataan yang memberkati orang lain, dan kita bisa memiliki relasi yang baik dengan orang lain akan mendekat kepada kita. Mereka akan senang bertemu dengan kita. Mereka akan bangga saat dekat dengan kita. Mereka akan bersuka cita saat bersama dengan kita. Janganlah keberadaan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi kita mau memiliki hubungan yang baik, memiliki relasi yang baik dengan orang lain. Sehingga hidup kita ini sebagai orang percaya dimanapun kita berada boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena apa? Perkataan kita yang memberkati, sikap kita yang memberkati. Banyak orang yang mau dekat dengan kita, banyak orang yang mau bekerja sama dengan kita, banyak orang yang mau membantu kita saat hidup kita ini memiliki relasi yang baik dengan orang lain. Begitu juga dengan si janda ini, karena dia memiliki relasi yang baik dengan tetangga-tetangganya, dia memiliki relasi keterbukaan dengan Nabi Elisa. Akhirnya Nabi Elisa pun yang diutus Tuhan membantu si janda ini dalam menghadapi masalah yang pada saat itu sedang dialami oleh si janda atau si perempuan yang ditinggal suaminya meninggal dunia ini. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, apa sih rahasia dari si janda ini saat menghadapi masalah? Dan masalah itu akan menjadi mujizat bagi si janda itu. Hal yang ketiga yaitu pribadi yang taat. Hal yang keempat, memiliki pribadi yang taat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang percaya, kita harus memiliki pribadi yang taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan Yesus. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, kita harus melakukannya. Begitu juga dengan si perempuan ini.
Si perempuan ini memiliki pribadi yang taat. Kita melihat di dalam ayat yang kelima sampai yang keenam. Bisa dikatakan, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Hal yang keempat yang dimiliki oleh si janda ini adalah memiliki pribadi yang taat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perempuan itu berkata kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawab si anaknya ini, sudah habis bejana-bejana yang kosong. Dan akhirnya berhentilah minyak itu saat mengalir. Jadi saat bejana-bejana itu habis dan berhenti juga minyak itu mengalir. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, si janda ini memiliki pribadi yang taat. Taat kepada siapa? Taat kepada apa yang dikatakan oleh si Nabi Elisa ini. Tutuplah pintumu, masuklah bersama dengan anak-anakmu, dan penuhilah buli-buli yang pada saat itu kosong. Nah, pada saat itu si janda ini taat kepada perintah yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Perintah yang pada saat itu Nabi Elisa perintahkan kepada si janda ini. Dan akhirnya pun si janda ini bersama dengan kedua anaknya masuk ke dalam dan menutup pintunya. Dan pada saat itu menuangkan minyak-minyak yang ada, yang kosong di dalam rumahnya. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu semua buli-buli yang kosong itu sudah terpenuhi dengan minyak. Dan pada saat itu si janda ini, si perempuan ini menjual minyak-minyaknya. Dari hasil jualannya itu si perempuan atau si janda ini bisa membayar hutang yang ditinggalkan oleh suaminya, dan dia masih memiliki buli-buli yang terisi itu masih sisa. Untuk apa? Untuk hidup bersama dengan anak-anaknya. Karena apa? Karena si perempuan atau janda ini memiliki pribadi yang taat. Dan akhirnya pun masalah yang dihadapi pada saat itu mendapatkan jalan keluar, mendapatkan mujizat yang luar biasa yang tidak pernah dipikirkan oleh si janda itu. Dia bisa membayar hutang-hutang yang ditinggalkan suaminya, dia bisa menafkahi anak-anak yang pada saat itu. Secara manusia, si perempuan atau si janda ini tidak pernah terpikirkan bahwa masalah yang dia hadapi akan mendapatkan mujizat yang luar biasa. Karena apa? Karena si perempuan ini taat, setia, dan apa? Memiliki iman percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita sebagai orang-orang percaya, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Kita harus menaati dan melakukan segala perintah Tuhan. Karena apa? Saat kita mentaati dan kita melakukan segala perintah Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi, masalah yang seberat apapun, mungkin secara manusia kita tidak kuat, pasti Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan berikan mujizat yang luar biasa di dalam setiap persoalan dan permasalahan hidup kita. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah kita percaya kepada Allah lain selain Yesus yang menjadi juru selamat kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari empat rahasia yang dimiliki oleh janda ini, dia mendapatkan mujizat. Dia mendapatkan mujizat yang luar biasa dari persoalan, dari masalah yang sedang dihadapi oleh si janda ini.
Dan akhirnya pun, endingnya pun si janda ini mendapatkan mujizat yang luar biasa dalam hidupnya bersama dengan kedua buah hatinya, kedua buah anaknya. Dengan dua anaknya, si janda ini bisa hidup bahagia. Karena apa? Karena yang pertama yang dilakukan oleh janda ini yaitu mengadu kepada pribadi yang tepat. Dan yang kedua yang dilakukan oleh si janda ini yaitu berkata jujur dan terbuka. Dan yang ketiga menjadi pendengar dan memiliki relasi yang baik kepada orang lain. Dan yang keempat memiliki pribadi yang taat. Saat keempat ini dilakukan oleh si janda atau perempuan yang ditinggal suaminya meninggal ini, dia mendapatkan mujizat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Melalui Nabi Elisa yang sebagai alat untuk datang kepada si janda ini, dan akhirnya pun diubahkan dari persoalan yang berat yang sedang dihadapi oleh si perempuan atau si janda ini menjadi sukacita karena mujizat terjadi di dalam kehidupan janda dan kedua anaknya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sebagai orang-orang percaya, kita juga mau di dalam setiap kehidupan kita, jangan pernah kita terus-menerus memikirkan masalah kita, tapi tanpa mengandalkan Tuhan. Tetapi mari dengan persoalan-permasalahan yang kita hadapi saat ini, kita mau taruh masalah kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa setiap permasalahan kita hadapi, Tuhan punya rencana yang indah, dan kita mau serahkan seluruh kehidupan kita, persoalan kita ini kepada Tuhan. Dan Tuhan pun akan memberikan mujizat yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun berada, kita mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali pada pagi hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur di hadapan Kau, karena Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Terbukti sampai hari ini Tuhan masih memberkati kami, dan pagi hari ini kami telah belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau seperti janda yang ditinggal suaminya meninggal Tuhan. Kami percaya bahwa saat janda ini mengandalkan Engkau dalam setiap permasalahan yang dihadapi Tuhan, Tuhan berikan mujizat yang luar biasa untuk si janda dan kedua anaknya. Begitu juga dengan kami Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kami mau mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Segala permasalahan, tantangan kehidupan kami yang saat ini mungkin secara manusia kami tidak kuat untuk menghadapinya, tetapi kami percaya kepada Engkau dan kami serahkan seluruh permasalahan kami kepada Engkau Tuhan. Saat kami menyerahkan seluruh permasalahan kami kepada Engkau, kami percaya bahwa mujizat-Mu akan terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah di dalam setiap kehidupan kami, sisa hidup kami di dunia ini, kami mempersembahkan yang terbaik buat Engkau, kami memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Engkau, dan Tuhan yang mau campur tangan dan yang bekerja dengan luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh menguatkan kami sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada dalam sikap tingkah laku perkataan kami. Kami mau memberkati banyak orang, dan kami mau percaya bahwa Tuhan memberikan mujizat di dalam setiap permasalahan yang kami hadapi saat kami percaya kepada Engkau, taat kepada Engkau, mengandalkan Engkau, menaruh harapan hanya kepada Engkau, dan menaruh setiap permasalahan kami hanya kepadamu saja. Terima kasih Bapa, ini doa kami dan syukur kami Tuhan. Kami alaskan syukur kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya Tuhan. Amin.